Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, alhamdulillah, kaifahalukum jami'an. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini ibu ingin menjelaskan tentang al-jumlah yang minggu lalu sudah kita catat, sudah kita tulis. Sekarang mau menjelaskan bahwa di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya al-jumlah. Al-jumlah fil lughatil Indonesia bermakna kalimat ya. Bentuk jumlah dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama yang disebut dengan al-jumlatul fi'liyah, wa tsani al-jumlatul ismiyah. Ma huwa al-jumlatul fi'liyah? Al-fi'il fil lughatil Indonesia huwa kata kerja. Jadi al-jumlah adalah kalimat, al-fi'il adalah kata kerja. Jadi al-jumlatul fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja. Tsumma tsani al-jumlatul ismiyah. Al-jumlah huwa kalimat, al-ismiyah kata benda, isim. Jadi al-jumlatul ismiyah kalimat yang diawali oleh kata benda. Nah, sekarang al-jumlatul fi'liyah. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat al-jumlatul fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja. Jadi apabila kita ingin menentukan apakah jumlah itu adalah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka yang kita lihat adalah awal kalimat. Apabila kalimat tersebut diawali oleh fi'il atau kata kerja, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, maka itu adalah jumlah fi'liyah. Misal, yadrusu talibud darsad dini. Yadrusu adalah fi'il. Siswa belajar pelajaran agama. Yadrusu talibud darsad dini. Jadi yadrusu adalah fi'il. Jadi kalimat yang diawali oleh fi'il disebut dengan al-jumlatul fi'liyah. Kemudian yang kedua, misal tsani, yarji'ul mudarrisu ila safi. Guru kembali ke kelas. Jadi guru kembali ke kelas. Al-jumlatu fi awalihi fi'il. Kalimat tersebut diawali oleh fi'il atau kata kerja yarji'u. Dia adalah fi'il mudhari. Raja'a yarji'u. Jadi apabila kalimat tersebut diawali oleh fi'il, maka jumlahnya disebut dengan jumlah fi'liyah. Kemudian di dalam jumlah fi'liyah itu ada yang namanya fi'il atau kata kerja, ada yang namanya fa'il atau pelaku, ada yang namanya maf'ul bih atau objek, dan kadang ada yang namanya zaraf atau keterangan. Misal, yadrusu talibud darsad dini. Yadrusu adalah fi'il, dia disebut dengan fi'il. At-talibu fa'il. Ma huwa fa'il? Fa'il huwa pelaku, ya, yang melakukan kegiatan. Yadrusu talibu, siswa belajar. Ad-darsad dini adalah objek, pelajaran agama. Siswa belajar pelajaran agama. Jadi yadrusu fi'il, at-talibu fa'il, darsad dini huwa maf'ul bih. Jadi di dalam jumlah fi'liyah itu terdapat fi'il, fa'il, maf'ul bih atau kadang zaraf. Kadang maf'ul enggak ada. Contoh kedua, misal tsani, yarji'ul mudarrisu ila saffi. Yarji'ul mudarrisu ila saffi. Guru kembali ke kelas. Yarji'u disebut dengan fi'il, al-mudarrisu adalah fa'il, ila saffi zaraf. Mahwa zaraf? Zaraf adalah keterangan. Zaraf itu ada dua. Ada disebut dengan zaraf makan, zaraf zaman. Kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Tadi tantahil istirahah fil 'ashirah wan nisfi. Istirahat berakhir atau istirahat selesai pada jam al-'ashirah wan nisfi, jam 10.30. Tantahi huwa fi'il, al-istirahatu huwa fa'il, fil 'ashirah wan nisfi zaraf zaman. Ya, kata keterangan waktu. Al-mithalur rabi', contoh yang keempat. Nah, ini sebenarnya ananya itu mustatir ya. Jadi kalimatnya itu aqra'ul qissah. Aqra'ul qissah.
Artinya saya membaca cerita. Kalau misalkan kita uraikan satu persatu, aina fi'il, aina fa'il, ma huwa maf'ul bih, maka aqra'u adalah fi'il. Aina fa'il, fa'il ana, dhamir mustatir ana. Kenapa? Karena di sana kalimat kata kerjanya atau fi'il mudhari'nya diawali oleh a. Dhamir mustatir ana. Jadi pelakunya atau fa'ilnya adalah ana. Al-qissah maf'ul bih atau objek. Aqra'ul qissah, saya membaca cerita. Nah, jadi jelas bahwa di dalam jumlah fi'liyah itu ada fi'il, ada fa'il, dan kadang ada maf'ul bih atau zarf. Paham tuh? Sekarang kita lanjut al-jumlatul ismiyah. Ma huwa al-jumlatul ismiyah? Al-jumlatul ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh kata benda. Isim adalah kata benda. Jadi kalimat yang diawali oleh kata benda. Misal, at-talibu yadrusu darsad dini. Siswa belajar pelajaran agama. At-talib adalah isim, kata benda. Yadrusu adalah fi'il. Darsad dini adalah maf'ul bih. Jadi at-talibu adalah isim. Setiap kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda, maka dia disebut dengan jumlah ismiyah. Al-mudarrisu yarji'u ila saffi. Al-mudarris huwa isim. Ya, al-mudarris huwa isim. Setiap kalimat yang diawali oleh isim maka dia disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, kemudian apa tadi di dalam jumlah fi'liyah tadi ada yang namanya fi'il, ada yang namanya fa'il, ada maf'ul bih, ada zarf. Nah, kalau di dalam jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khobar. Ma huwal mubtada? Mubtada sudah kita pelajari pada kelas 7 ya. Sudah Ibu jelaskan. Al-khobar juga. Al-mubtada huwa, mubtada itu adalah kata benda yang ada di awal kalimat. Atau isim yang ada di awal kalimat, maka itu disebut dengan mubtada. At-talibu yadrusu darsad dini. At-talib huwa isim. At-talib adalah isim, kata benda. Dia ada di awal kalimat. Maka itu adalah mubtada. Yadrusu darsad dini huwa khabar min mubtada. Jadi at-talibu adalah mubtada, yadrusul khabar, yadrusu darsad dini adalah khabarnya. Jadi setiap kata benda yang ada di awal kalimat maka dia adalah mubtada. Dan kalimat yang diawali oleh kata benda, kalimat tersebut dinamakan dengan jumlah ismiyah. Selanjutnya, al-mudarrisu yarji'u ila saffi. Guru kembali ke dalam kelas. Jadi, kalimat tersebut diawali oleh isim, kata benda al-mudarrisu. Yarji'u ila saffi. Guru kembali ke kelas. Jadi, kalimat tersebut termasuk jumlah ismiyah. Ahmad ya'malul wajibal manzil. Ahmad termasuk isim alam ya. Nama orang, manusia itu termasuk dengan isim. Maka apabila kalimat tersebut diawali oleh isim, nama orang, nama kota, nama tempat, maka itu adalah isim dan dia adalah jumlah ismiyah. Ahmad ya'malu wajibal manzili. Ahmad mengerjakan PR atau tugas. Ana aqra'ul qissah. Tadi kita lihat di dalam contoh jumlah fi'liyah, aqra'ul qissah. Kalimatnya diawali oleh aqra'u. Maka dia termasuk jumlah fi'liyah. Sekarang kita rubah dia menjadi jumlah ismiyah. Kita dahulukan fa'ilnya. Ana aqra'ul qissah. Saya membaca cerita. Maka kalimatnya langsung berubah menjadi jumlah ismiyah. Kenapa? Karena sudah diawali oleh kata benda. Tapi kalau misalkan kita hilangkan ananya, aqra'ul qissah, maka dia kembali menjadi jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh aqra'u. Tapi kalau kita ingin merubah menjadi jumlah ismiyah, keluarkan dhamirnya. Ana aqra'ul qissah. Baik, paham tuh? Jadi mudah ya. Apabila kita ingin menentukan apakah kalimat itu atau jumlah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka lihat awal kalimat. Apabila kalimat tersebut diawali oleh fi'il, baik itu fi'il madhi atau